Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Sari, NIM 19051214096 dari kelas SI 19B. Di sini saya akan membahas praktikum tentang subnetting IP versi 4. Tujuannya mengetahui fungsi gateway, mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah pengertian subnetting. Adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kita langsung saja melakukan praktikumnya. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu pada lab 1 dengan IP 192.168.1.0/26 dan lab 2 dengan IP 192.168.1.64/26. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar, dengan syarat PC1, PC2, dan inilah PC4 menggunakan gateway, namun PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Langkah percobaan: buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network mask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Langsung saja kita ke Cisco. Di sini saya sudah membuat skemanya dengan router terhubung dengan dua shift, yaitu lab 1 dan lab 2, dan lab 1 terhubung pada 3 PC dan juga lab 2 terhubung 3 PC. Kemudian kita setting routernya. Di sini ada gigabit Ethernet 0/0, ini adalah terhubung pada lab 1, sedangkan gigabit Ethernet 0/1 ini adalah terhubung pada lab 2. Kita tujukan 0/0 dulu. Di sini IP address-nya adalah 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192 dan jangan lupa port statusnya di-on-kan. Lalu ke 0/1 dengan IP 192.168.1.126 dengan subnet mask-nya 255.255.255.292 dan jangan lupa port statusnya juga di-on-kan. Setelah itu, di sini kita akan setting pada PC1 dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya adalah 192.168.1.62. Ini adalah sama pada IP address pada router. Kita menuju ke PC2 dengan IP 192.168.1.2, sampai kelasnya sama 255.192, default gateway-nya juga sama 1.62. Lalu kita ke PC3 dengan IP 192.168.1.3 dengan subnet mask-nya sama 255.192, default gateway-nya tidak perlu diisi karena tidak memiliki gateway. Kita ke lab 2 ke PC4 dengan IP 192.168.1.65 dengan subnet mask-nya sama 255.192, default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Kenapa ini 1.65? Karena 1.64 sudah digunakan oleh lab 2, maka dimulai dari 65. Kita ke PC5 dengan IP 192.168.1.66 dengan subnet mask-nya sama 255.192, default gateway-nya tidak perlu diisi karena tidak memiliki gateway. Pada PC6 dengan IP 192.168.1.67 dengan subnet mask-nya sama 255.192, default gateway-nya tidak perlu diisi karena tidak
memiliki gateway. Selanjutnya, setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 di CMP. Kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, PC3 ke PC6. Lalu amati jalan PDU di CMP-nya. Kita kembali ke Cisco, kita klik simulation, lalu edit filter. Di sini saya sudah centang isi MP-nya. Kita X, lalu kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu PC1 ke PC3. Kita klik simpel PDU, lalu PC1 ke PC3. Kita next, lalu switch ke PC3. Ini berhasil karena meskipun PC3 ini tidak memiliki gateway, tapi dia masih bisa membalas karena masih dalam satu ruang. Kita lanjut ke percobaan kedua. Kita delete simpel PDU dari PC1 ke PC4. Nah, ini dia melewati ke router terlebih dahulu untuk mencari IP yang dituju. Nah, ini berhasil membalas karena PC4 memiliki gateway dan PC1 juga memiliki gateway. Kita lanjut ke percobaan ketiga dari PC2 ke PC5. Ini komunikasinya tidak komplit karena PC5 tidak dapat membalas. Hal ini disebabkan PC5 tidak memiliki gateway. Akan melakukan percobaan yang keempat dari PC3 ke PC6. Nah, ini kenapa invalid? Ini karena tidak jadi komunikasi pada PC3 dan PC6 karena PC3 tidak memiliki gateway. Percobaan sudah selesai. Kita lanjut ke step yang ketiga. Setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Tracing dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, PC3 ke PC6, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Dengan catatan, format perintah tracing, tracer, IP tujuan, misal dari PC1 ke PC4, tracer 192.168.1.65. Oke, kita langsung ke Cisco, kita pindah ke mode real time, lalu kita klik ke PC1, command prompt, kita ketik tracer. Kita tracing dari PC1 ke PC3, lalu spasi dengan IP PC3 192.168.1.3. Enter. Nah, ini di sini dia berhasil. Selanjutnya, yang kedua, tracing dari PC1 ke PC4, tracer, spasi IP dari PC4 yaitu 192.168.1.65, spasi. Nah, di sini dia dikirim di router dulu, baru ke PC-nya, dan ini tracer berhasil. Kemudian kita lanjut ke PC5, dari PC2 ke PC5,
kemudian tracer IP dan IP PC5 192.168.1.66. Nah, di sini dia hanya terkirim di router saja, tidak dikirim ke PC5. Nah, di sini dia escape request timeout. Selanjutnya dari PC3 ke PC6, tracer IP PC6 yaitu 192.168.1.67. Nah, karena PC3 dan PC6 tidak memiliki gateway, jadi ini sudah dipastikan request timeout karena dia tidak terkirim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.